dikenal luas dengan nama Kawah Kamojang, adalah sumber panas bumi di Jawa Barat, Indonesia. Dalam sejarahnya, dikenal sebagai gunung berapi yang bernama Gunung Guntur, tetapi kawah ini dikelompokkan dalam gunung berapi aktif karena aktivitas panas bumi. Gunung Kamojang ini terletak tepat di dalam area geotermal PLTU Kamojang Garut, yaitu yang berada di perbatasan dengan Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Nah, seperti apa Kawah Kamojang itu? Ayo marilah ikuti terus perjalanan saya. Nah, untuk mencapai ke Kawah Kamojang ini, saya melewati jembatan Cukang Monteng atau saat ini dikenal dengan Kamojang Hill Bridge yang berada di Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Jembatan ini merupakan jalur alternatif penghubung antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Pada 2018 lalu, jembatan ini dinobatkan sebagai Jalan Hijau Indonesia melalui penghargaan Grand Road Rating Indonesia. Jembatan ini memiliki warna kuning terang. Keberadaannya, jembatan ini tanpa kontras dengan lingkungan sekitarnya yang didominasi dengan hutan pinus, perkebunan, dan pemukiman warga. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 2,4 km. Jembatan yang kini menjadi ikon Kabupaten Bandung ini dirasa mirip dengan Sydney Harbour Bridge Australia. Nah, dalam perjalanan menuju ke Kawah Kamojang, nanti kita akan melihat salah satu perusahaan pembangkit listrik terbesar di Indonesia, yaitu Indonesia Power. Indonesia Power merupakan anak usaha PT PLN Persero yang bergerak di bidang operasi dan pemeliharaan pembangkit. Sebagai perusahaan pembangkit listrik terbesar di Indonesia, Indonesia Power mempunyai berbagai macam tipe dan jenis pembangkit yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari berbahan bakar fosil hingga energi baru terbarukan atau yang disingkat dengan EBT. Salah satu pembangkit EBT pertama yang dimiliki Indonesia Power ialah pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP Kamojang. Saat ini Kamojang Power Generation O dan M Service Unit POMU mengelola total 7 unit pembangkit yang berkapasitas 375 MW yang terbagi di 3 subunit. PLTP ini pertama kali dibangun pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1926 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1983. Nah, alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di Kawah Kamojang. Saya berangkat ke sini itu berdua bersama teman saya naik motor. Jadi tiket masuknya itu 19.000 saja. 19.000 itu untuk 2 orang dan 1 motor. Dan untuk parkirannya itu di dalam membayar 2.000 saja ya. Perjalanan saya menuju ke Kawah Kamojang itu dari rumah sekitar 15 sampai 20 menitan. Nah, fasilitas yang ada di lokasi ini cukup lengkap. Mungkin karena ini ada di area pengelolaan Pertamina, jadi banyak mendapatkan bantuan. Suasananya juga rapi dan bersih. Dan fasilitasnya itu salah satunya adalah warung ada beberapa dan cukup lengkap. Toilet ada di dekat parkiran dan di dekat kawah hujan.
Tempat sampah juga lumayan banyak, dan ada juga tempat duduk, dan juga ada kamar buat mandi air panas. Bayarnya cuman 4.000 sepuasnya ya. Dan masjid juga ada. Dan ada juga parkiran ya, parkirannya juga cukup luas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Den Sherman. Saya salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi Alisan Baleendah Bandung. Nah, di sini sekarang saya berada di Kawah Kamojang yang berada di Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Nah, sebenarnya saya di sini tidak hanya untuk traveling atau jalan-jalan saja, tapi saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah di AD Ilmu Alamiah Dasar yang diampu oleh Bapak Munawir Amin MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kawah-kawah yang berada di sini. Salah satunya ada kawah Manuk, kawah kereta api, kawah Kamojang, dan kawah Beretik. Langsung saja ya, kita lanjut. Kawah Kamojang. Kawah ini adalah salah satu kawah gunung berapi yang masih aktif di Kota Garut, karena uap yang dihasilkan dari kawah-kawah di sini berasal dari perut bumi. Kawah ini dikelola oleh PLTU Kamojang, Pertamina, dan Indonesia Power sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau yang disingkat dengan PLTP. Dan ini menjadi kawah pertama yang energi buminya dimanfaatkan. Menurut kuncen atau penjaga kawah ini, uap yang dihasilkan sangat baik untuk kesehatan kulit, dan bau uapnya bisa untuk melancarkan peredaran darah dan pernapasan. Tak sedikit dari para wisatawan yang datang untuk bermandi sauna atau sekedar menenangkan pikiran. Dan luas kawasan Kawah Kamojang ini sekitar 10 hektar, tetapi tidak sepenuhnya dapat kita jelajahi, karena hanya 8 hektar yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung dan sisanya sedang dalam tahap perombakan. Di sini terdapat 23 kawah, 2 diantaranya berbentuk seperti danau uap. Kawah Kamojang ini berupa saluran seperti gua, di mana uap panas bumi yang keluar melalui lorong gua tersebut. Jika Anda melihat dari atas, mungkin Anda mengira ada seseorang yang sedang membakar sesuatu di dalam gua tersebut. Tapi sebenarnya itu uap panas bumi. Dan inilah yang menjadi keistimewaan Kawah Kamojang. Nah, di Kawah Kamojang ini nanti kita akan melihat berbagai macam kawah. Salah satunya ada kawah Manuk, kawah Berecek, kawah kereta api, dan kawah hujan. Nah, seperti apakah kawah-kawah tersebut? Ayo, marilah ikuti terus perjalanan saya. Kawah Manuk, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu kawah burung. Mungkin sedikit aneh ya di telinga kita, tapi ini sesuai dengan apa yang terjadi di kawah tersebut, yaitu karena bunyi yang dihasilkan oleh gua yang ada di sana berbunyi menyerupai suara burung. Nah, yang selanjutnya
Selanjutnya itu ada kawah Brecek ya. Kawah Brecek itu tempatnya ada di pinggir jalan ya. Sebelum kita masuk ke kawah Kamujang, pasti kita akan melewati dulu kawah Brecek yang seperti ini ya. Nah, seperti itulah ya. Tadi kita sudah melihat kawah Manuk dan kawah Brecek. Nah, sekarang kita lanjut untuk melihat kawah kereta api. Selanjutnya itu ada kawah kereta api. Nah, kenapa kawah ini disebut dengan kawah kereta api? Jawabannya karena jika tempat keluar asapnya itu dihubungkan ke bambu, maka akan mengeluarkan suara seperti kereta api yang tengah melaju. Jadi, kawah ini dinamakan dengan kawah kereta api. Nah, dan di kawah ini juga kita bisa melihat semburan uap yang sangat menarik. Nah, itulah ya yang dinamakan kawah kereta api. Nah, sekarang kita lanjut untuk melihat kawah hujan. Untuk tempatnya kawah hujan itu ada di atas ya, jadi kita naik ke atas. Yuk. Nah, yang selanjutnya itu ada kawah hujan. Kawah hujan ini sedikit berbeda dengan kawah lainnya, tapi kawah ini digunakan sebagai tempat mandi sauna bagi para wisatawan. Menurut kepercayaan warga sekitar, mandi sauna di kawah hujan ini dapat mencegah segala macam penyakit seperti jantung, stroke, influenza, dan lain-lain. Nah, di kawah ini juga kita dapat merebus telur dengan cara memasukkan ke dalam air uap dan menunggu selama 10 menit, maka telur tersebut akan sudah matang dan layak untuk dimakan. Ini dikarenakan air yang dihasilkan bersuhu sekitar 100 derajat Celcius. Nah, di kawah ini juga ada yang namanya itu lumpur belerang. Lumpur belerang ini berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit kulit seperti kutu air, panu, penyembuhan eksim, jerawat, dan lain-lain. Dan lumpur belerang ini juga bisa dapat digunakan sebagai masker wajah. Dan lumpur belerang ini panasnya itu mencapai 60 derajat Celcius. Jadi tidak boleh diambil langsung dengan menggunakan tangan ya. Jadi kalau teman-teman semua membutuhkan lumpur belerang ini, harap melapor dulu kepada petugasnya ya. Nah, mungkin video dari saya dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas semua kekurangan saya. Terima kasih. Saya Andan Syarman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.